Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Sustiawati, NIM A2101871. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengujian dan output SPSS tentang regresi linear berganda, yaitu menentukan uji F, uji T, dan rumusan persamaan regresi linear. Langkah pertama yaitu buka aplikasi SPSS. Nah, setelah itu kita masukkan data yang akan kita uji. Nah, setelah itu kita klik open. Nah, setelah itu kita klik OK apabila tampilan sudah seperti ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita klik Analyze Regression Linear. Nah, untuk dependennya kita masukkan yang harga saham, karena dependen adalah variabel Y. Sedangkan independennya kita masukkan variabel X, yaitu rasio keuangan PER dan rasio keuangan ROI. Setelah itu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul tampilan hasil output SPSS seperti ini. Untuk mengetahui berapa besarnya kontribusi dalam penelitian ini bisa kita lihat di tabel model summary pada adjusted R-square-nya, yaitu sebesar 0,42. Nah, berarti nilai 0,742 dalam hal ini model yang diujikan itu memiliki kontribusi sebesar 74,2%. Dan untuk melihat hasil uji F, kita lihat di tabel ANOVA. Nah, dari hasil ini menunjukkan nilai signifikan 0,000. Nah, di bawah 0,05. Dalam hal ini berarti hubungan antara rasio keuangan PER dan rasio keuangan ROI terhadap harga saham memiliki hubungan yang signifikan. Nah, selain dari nilai signifikan ini juga dapat dilihat dari F hitung dibandingkan dengan F tabel. Untuk F hitungnya sebesar 25,465, sedangkan untuk F tabelnya diperoleh sebesar 3,682. Nah, 36,82 itu diperoleh dari DF 1 sama dengan K-1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, K itu adalah banyaknya variabel. Nah, dalam penelitian ini banyaknya variabel itu ada 3. Yang pertama yaitu variabel harga saham, yang kedua rasio keuangan PER, dan yang ketiga yaitu rasio keuangan ROI. Nah, untuk DF2-nya yaitu N min K. N-nya itu banyaknya tahun. Nah, kita lihat dari data. Nah, banyaknya tahun ini dalam penelitian ini itu ada 18. Jadi, N-nya 18 dan K-nya banyaknya variabel. Jadi, 18 dikurangi 3 sama dengan 15. Nah, untuk melihat tabel F, kita lihatnya untuk DF1-nya di baris kedua dan untuk DF2-nya di baris ke-15. Jadi diperoleh nih tabel F sebesar 3,682. Nah, kita kembali lagi ke hasil output SPSS. Oleh karena itu, F hitung besar dari F tabel, maka dapat dikatakan kombinasi kedua variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y atau harga saham. Dan untuk hasil uji T, maka dapat dilihat dari signifikansi dari masing-masing variabel. Untuk variabel rasio keuangan PER memiliki signifikansi sebesar 0,000.
0,227. Nah, besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan PER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y atau harga saham. Nah, keputusan ini juga dapat dilihat dari T-hitung. T-hitung dibandingkan nanti dengan T-tabel. Nah, T-hitung sebesar min 1,259, sedangkan T-tabelnya sebesar untuk T-tabelnya sebesar 174,588. Itu diperoleh dari tadi kan dalam penelitian ini taraf signifikan yang dipakai itu 0,05. Nah, untuk DF-nya, DF sama dengan N-2. N-nya itu tadi banyaknya tahun. Jadi 18 dikurangi 2 sama dengan 16. Jadi untuk DF-nya 16 dan untuk taraf signifikannya 0,05 diperoleh tabel T sebesar 1,74588. Hal ini berarti T-hitung lebih kecil daripada T-tabel. Nah, sedangkan untuk variabel ROI taraf signifikansinya menunjukkan angka 0,000 atau di bawah 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel rasio keuangan ROI berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y atau harga saham. Hal ini juga dapat dilihat dari T-hitung sebesar 5,964, sedangkan T-tabel sebesar 1,74588. Jadi, T-hitung lebih besar daripada T-tabel, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel rasio keuangan ROI berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Nah, untuk mengetahui besarnya pengaruh, maka dapat dilihat dari standar koefisien betanya, yaitu untuk nilai konstantanya sebesar 4662,491 dan untuk variabel PER-nya sebesar min 74,482. Nah, sedangkan untuk variabel ROI-nya sebesar 691,107. Maka dapat dibuat persamaan yang dapat dirumuskan, yaitu Y sama dengan A plus B dalam kurung X1 ditambah B dalam kurung X2. Nah, harga saham sama dengan 4662,491 ditambah min 74,482 untuk variabel PER ditambah 692,107 dalam kurung variabel ROI. Harga saham sama dengan 4662,491 dikurangi 74,482 per ditambah 692,107 ROI. Nah, nilai 4662,491 itu didapat dari tabel koefisien konstanta, yaitu yang bagian ini. Sedangkan nanti untuk variabel PER dan ROI-nya juga dari ini, terus yang ROI-nya dari yang ini juga. Nah, dimisalkan jika nilai rasio keuangan PER adalah 2000 dan nilai rasio keuangan ROI adalah 4000, maka dapat dirumuskan harga saham sama dengan 4662,491 ditambah min 74,482 dikali 2000 kurung tutup ditambah 6
dalam kurung 692,107 dikali 4000 kurung tutup. Harga saham sama dengan 4662,491 dikurangi 148,964 ditambah 2768428. Nah, harga saham sama dengan 2.772.941 rupiah, 527. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.